Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Siap untuk belajar bersama kita. Dan sekarang aku mau kasih tahu bagaimana caranya atau tips ya membaca teks narasi. Tapi sebelum kita lanjutkan, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share ya. Oke. Narasi, ya kita perlu ingat bahwa narasi itu berbeda dengan dialog ya. Artinya kita menggunakan kalimat tidak langsung, itu narasi. Kalau dialog itu menggunakan kalimat langsung. Ciri-cirinya itu menggunakan tanda petik, ya kan? Kalau kita mau membaca narasi berarti tidak di dalam tanda petik. Kalau dalam bahasa Indonesianya begitu ya. Misalnya kalau Ade berjalan, misalnya ibu memarahi Ade misalnya, terus di antara tanda petik, kamu jangan gitu dong dek. Nah itu di antara tanda petik ya. Nah tapi yang akan kita pelajari sekarang, kita menggunakan kalimat tidak langsung alias teks. Ya kalau ciri-cirinya teksnya tuh lurus gitu. Nah, tipsnya tuh seperti apa, bagaimana? Kita harus mengenal dulu teks narasi. Jadi teks narasi ini adalah dasar cerita, ya. Teks ini bukan dialog atau materi kutipan. Seperti yang saya bilang tadi, bukan di dalam tanda petik. Mengetahui teks narasi adalah sangat penting buat kita ya, dalam cara bercerita. Kalau kita tahu, oh ini narasi, oh ini bukan narasi, maka kita akan tahu bagaimana cara membacanya. Jadi kalau teks narasi ini adalah teks yang ditandai dengan menceritakan sebuah cerita. Teks narasi adalah menceritakan sebuah cerita. Narasi ini bukan sebuah teks yang akan menjelaskan kepada pembaca ya. Narasi adalah sebuah teks, nggak ada bukannya ya. Jadi narasi adalah sebuah teks yang akan menjelaskan kepada pembaca, kepada pendengar, kepada penonton bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Teks narasi ini juga bisa digunakan untuk menghibur penontonnya, pembacanya, bisa melewati cerita, ya baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Tahu kan kalau cerita fiksi itu apa, non-fiksi itu seperti apa. Kalau misalnya cerita fiksi ya seperti misalnya cerpen gitu kan, misalnya ada sebuah cerpen yang menyampaikan begitu dahsyatnya malam yang gitu. Nah tapi kalau yang non fiksi biasanya sebuah perjuangan yang akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi gitu loh, misalnya. Jadi teks narasi adalah sebuah teks yang berisi runtutan peristiwa berdasarkan kurun waktu, ya, urutan waktu. Narasi dapat berupa rangkaian peristiwa dalam urutan kronologis atau kisah dengan kilas balik gitu ya, flashback, atau beberapa garis waktu gitu. Nah, narasi dapat disajikan melalui urutan kata-kata yang tertulis ataupun lisan. Gambar bisa juga, gambar diam, gambar bergerak alias video juga bisa gitu ya teman-teman, atau kombinasi dari semuanya. Nah sekarang tipsnya, tips membaca narasi. Tips yang pertama adalah kita harus memahami isi teksnya. Oke. Nah di sini saya ada teks sejarah dan makna peringatan Hari Pahlawan 10 November ya, sebagai contoh aja ini ya. Memahami isi teksnya. Kita misalnya disuguhin teks seperti ini nih. Disuguhkan teks seperti ini. Kita harus paham dong isi teksnya apa. Oh ternyata cerita sejarah. Lalu tujuannya apa? Kita harus tahu, oh ternyata supaya generasi muda, supaya kita semua mengenang para pahlawan yang sudah gugur membela negara Indonesia. Tujuannya, maknanya apa? Agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, karena kita juga menghargai jasa pahlawan dong. Misalnya seperti itu. Misalnya ini seperti ini. Dan masih banyak narasi-narasi lainnya ya.
Kita harus paham, misalnya selain kisah ini, mungkin berita, sebuah berita news ya, isi berita. Oh, misalnya berita tentang peredaran narkoba. Nah, di situ menceritakan, kita udah disuguhi nih sebuah naskah misalnya. Oh, naskah ini ternyata menceritakan seorang pengedar narkoba yang ditangkap. Nah, di situ kan berarti ada tanggal berapa, kapannya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita akan membacanya. Gitu ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi kita harus memahami isi teksnya, pahami dulu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yang kedua, ini ketika kita membaca, kita harus paham yang namanya stretching. Stretching itu di sini penekanan ya teman-teman. Kalau stretching olahraga mungkin pernafasan, peregangan gitu ya. Tapi kalau di bahasa siaran kita adalah penekanan, stretching penekanan. Misalnya seperti ini nih. Misalnya pada kalimat mana ya? Oke. Ini nih. Ada kalimat, tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Oke, kita akan garis berusan ini. Ini ya, yang di biru-biru ini nih ya. Ini ada kalimat seperti ini. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Dari kalimat-kalimat ini kita harus tahu mana yang harus kita tekankan. Dari kalimat ini kita dapatkan ternyata stretching atau kekuatannya atau penekanannya adalah berada pada ini. Melucuti, ini harus ditekankan nanti. Cara bacanya berbeda ya, melucuti. Kemudian kata lainnya adalah memicu kemarahan. Ini harus ditekankan. Kemudian menghina kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga melecehkan bendera merah putih. Nah, ini akan kita tekankan. Cara bacanya seperti apa? Misal ya, saya akan bacakan. Misalnya contoh, tugas mereka adalah melucuti, saya ulangi, tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Beda ya tekanannya ya. Jadi oke, kita cek ya. Kita akan coba baca stretching yang tadi kita buat. Stretchingnya adalah di di memicu kemarahan, kemudian menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Ada penekanan, ada stretching, ada emosi yang muncul di situ ya. Memicu kemarahan. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Jelas ya, melecehkan seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami kalau yang pertama tadi adalah memahami isi teksnya seperti apa, bagaimana, tujuannya apa, bagaimana, seperti apa, kepada siapa pembacanya, siapa pendengarnya, siapa penontonnya. Kemudian poin yang berikutnya adalah stretching, kita harus bisa memberikan penekanan terhadap kalimat-kalimat yang memang harus ditekankan supaya jelas maknanya, supaya lebih berarti lagi. Kemudian yang ketiga adalah artikulasi atau pelafalan ya teman-teman, artikulasi.
A, I, U. Jadi artikulasi ini perubahan rongga pada pita suara kita. Artikulasi ya. Kalau misalnya C, J, C dan J ya. C, J. Nah, beda kan? Cacah jiwa, penjajah, beda ya. C dan J. Cacah jiwa, C, 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 cacah jiwa. Penjajah, sama kan, jajah, cacah, jajah, cacah. Penjajah, cacah jiwa. Nah, ya. Bisa ya, artikulasinya harus jelas, lafalnya harus jelas. Ini pasti sudah paham semuanya. Nah, ini dia yang terpenting, intonasi. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi naik turunnya ya, kayak sebuah lagu gitu kan, ada misalnya mengapa, 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 naik, mengapa, sama. Di dalam membaca berita juga sama, membaca teks narasi juga sama, naik turunnya itu berbeda-beda teman-teman. Baik, kita contohkan saja untuk naik turunnya. Oke, naik turunnya ya. Kita berikutnya, kini kita hapus saja. Ini kita akan mencoba naik turun atau intonasi dari sebuah cerita narasi, sebuah narasi. Yang saya kasih biru aja ya. Oke, narasinya seperti ini. Intonasi ya, kita main intonasi. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang. Sorry, saya ulangi, bunyi. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan. Saya ulangi ya. Terlalu dekat rupanya, bingung aku. Oke, saya kecilkan. Oke. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara jajahannya. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Wah, begitu banget ya. Nggak gitu banget kali ya. Oke. Kita akan coba dengarkan lagi bersama-sama. Intonasi, kita main intonasi. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang terakhir itu. Memulangkan mereka ke negaranya. Terus di sini oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara jajahannya. Agak naik, agak datar gitu ya. Jahannya ada gitu. Negara jajahannya kan bisa seperti itu. Negara jajahannya sebagai negara jajahannya kan bisa lebih rendah juga bisa. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya datar. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Ini harus banyak belajar. Kadang-kadang kita terjebak kepada nada yang sama, ya. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Ini kadang kita nggak sadar gitu loh. Nada-nada itu sama gitu ya. Ini yang terdengar jadi kurang asyik. Kadang kita nggak sadar. Gimana caranya supaya kita bisa memainkan intonasi naik turunnya nada ini? Kita harus banyak belajar, artinya banyak membaca, terus banyak mendengarkan hasil kita, voice-nya tadi seperti apa ya, bagaimana ya,
coba aku naikkan yang di bagian ini deh. Aku turunin yang bagian Belanda misalnya. Aku yang naikin sedikit deh, nada yang agak jajahan, kata jajahan yang ini terakhir agak aku naikin. Negara jajahan. Bisa aja misalnya di sini nih. Negara jajahan. Belanda sebagai negara jajahan. Atau bisa Belanda sebagai negara jajahan. Ke bawah bisa gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke.